Bab 234. Alea sengaja masih menunggu di depan perusahaan ini karena dia masih saja berharap kalau Azam akan berubah pikiran dan mengejarnya seperti dulu lagi. Ketika dia merajuk dan pria itu akan berusaha sekuat mungkin untuk membujuknya. Tapi ternyata, harapan tinggal harapan. Ibarat kaca yang telah pecah. Walau bisa disambung dengan lem, namun tak bisa dipakai bercermin kembali. Bekas retakannya akan selalu ada. Alea meluruhkan bahunya. Menjatuhkan air mata yang deras tiada henti dari netra indahnya. Rupanya berakhir sudah. Ia hanya bisa melihat dari jauh pria yang beberapa tahun ini mengisi hatinya dan baru dia sadari kalau dia telah jatuh cinta sedalam ini, pada Azam. Kenapa? Aku gak rela kamu jadi milik orang lain. Kenapa? Ucapnya lirih berkali-kali sambil melihat mobil mewah itu pergi menjauh dari perusahaan. Alea sudah berusaha meyakinkan Azam kalau perusahaan ini adalah miliknya seperti apa yang dikatakan oleh Hilda sang tante. Alea yakin ketika pria itu menyibak tabir. 127. Ini pada orang tuanya, maka akan terjadi prahara di antara rumah tangga mereka. Alea yakin rumah tangga mereka berikut orang tuanya akan bercerai-berai setelah tahu masa lalu seorang Boril Fabian Rohichan. Alea lalu mencoba mendial kembali nomor sang tante. Tapi seperti yang sudah-sudah. Tak ada jawaban dari Hilda. Kemana sih Tante Hilda? Heran. Apa dikontrakkan temennya? Monolog Alea. Dia pun akhirnya memutuskan untuk mencari sang tante. Mobil mewah milik Boril telah kembali dari rumah besar keluarga Rohichan pada sore harinya. Ricky Martin dan Lupita yang berjaga di luar, langsung segera membukakan pintu gerbang. Lupita berjalan menuju mobil yang sudah masuk dan berhenti tepat di depan pintu rumah. Dengan sopan, Art itu membukakan pintu belakang di mana Boril dan Aprilia bergegas turun. Udah pulang Pak? Bu. Sapa Lupita ramah. Namun, Boril tak menjawabnya, hanya menganggukkan kepala sedikit dan lebih anehnya lagi, sang nyonya, Aprilia Ayu. Yang biasanya sangat ramah dan balik menyapa, kini hanya diam sambil terlihat bersedih dan bersandar di pelukan suaminya lalu berjalan masuk ke dalam rumah. Membuat Lupita heran. Rahul Khanna pun memarkirkan mobilnya menuju carport. Lupita yang masih penasaran lalu mengejar Rahul masuk. Saat Rahul keluar dari mobil, gadis itu langsung bertanya pada pria berwajah oriental namun sangat mengidolakan aktor asal Bollywood, Shah Rukh Khan itu. Mang. Ada apa sih? Kok bapak sama ibu kelihatannya pusing banget? Kalian pada abis dari mana sih? Tanya Lupita. Gak tahu. Jawab Rahul ketus. Yang memang tidak tahu duduk perkaranya. Dia hanya tahu kalau sepanjang perjalanan, dari mall menuju rumah besar keluarga Rohichan dan kembali lagi ke rumah ini, sekat yang berada di mobilnya tertutup. Biasanya, kalau tertutup seperti itu Rahul suka mendengar suara-suara aneh dan mobil yang bergoyang dari belakang. Biasanya sih begitu. Akan tetapi, mengingat wajah tuan dan nyonya besar yang terlihat kesal, mana mungkinkan mereka mood begituan di dalam mobil. Tapi kenapa harus ditutup? Kan pikiran Rahul jadi kesana kemari. Ih, kenapa sih Mang? Tanya Lupita kepo. Ya, gak tahu.
Masa disuruh harus tahu? Cek. Udah. Balik kerja lagi deh. Tapi bikinin kopi jahe ya. Meski mencibir dan tidak suka diperintah seperti itu karena rasa penasaran yang teramat dalam, namun Lupita akhirnya mengambilkan juga apa yang diminta oleh Rahul. Tapi baru sampai pintu depan, dia melihat mobil mewah milik tuan mudanya sudah pulang. Diikuti Ziko dari belakang. Lupita juga melakukan hal yang sama, yaitu membukakan pintu bagi Seva. Selamat sore Mbak Seva. Seva tersenyum dengan sangat manis lalu menjawab selamat sore kembali. Lain halnya dengan Seva yang terlihat biasa saja, bahkan cenderung ceria. Lain halnya dengan adik berkakak ini. Keduanya nampak terlihat lesu. Ziko sudah menaruh motornya dan kini menghampiri sang kakak. Seolah netra abu keduanya bisa. 128. Bicara, masing-masing di antara mereka lalu mengangguk dan berjalan masuk. Azam sebelumnya menggamit pinggang istrinya. Lupita semakin menjadi-jadi, rasa penasarannya ada apa yang terjadi di rumah ini, terutama para penghuninya. Kenapa seolah ada peristiwa besar yang baru saja terjadi. Lupita pun memutuskan untuk kembali ke dapur sambil membuatkan minuman yang dipinta oleh Rahul Hana. Saat berjalan menuju dapur itulah, Lupita terlebih dahulu membuka-buka ponselnya. Sambil berjalan, ia melihat status dari WhatsApp milik beberapa orang temannya yang biasa dia lihat, namun ada satu nomor kontak yang menarik perhatiannya. Yaitu milik Rahul Khanna yang baru 1 menit yang lalu membuat status di nomor WhatsApp-nya. Lupita klik status tersebut. Sebuah foto selfie dari Rahul Khanna dan di bagian bibirnya dia isi dengan stiker tulisan, "Cukup tahu aja." Lupita aneh sendiri melihat status Mang Rahul yang katanya tak tahu apa-apa, namun tiba-tiba membuat status "Cukup tahu aja." Manusia ini kenapa aneh? Azam dan Seva berjalan masuk ke dalam rumah. Kebetulan sekali orang tua mereka nampaknya baru pulang karena duduk di ruang keluarga. Kalian dari mana? Tumben bertiga-tiga? Tanya Boril. Azam dan Ziko melihat wajah ayahnya yang bijaksana. Tak mungkin apa yang dikatakan oleh Alea tentang pria yang sangat mereka kagumi ini. Ketiganya saling berpandangan membuat orang tua mereka aneh sendiri dengan sikapnya. "Bang, ada apa?" tanya Boril. "Loh, Ziko, hidung kamu kenapa merah kayak gitu?" Kini giliran sang mama yang bertanya kepada mereka. "Salah paham dikit aja sama abang mah. Tapi aku gak apa-apa. Sudah clear, gak ada masalah," ucap Ziko sambil tersenyum pada kedua orang tuanya. Namun, meski berkata demikian, Fernando Jose dan Rosalinda terlebih dahulu melihat ketidakcocokan di antara ketiga anak mereka. Boril menemandang satu persatu putranya dan juga sang menantu. "Ada apa? Bilang." 129. Ada apa? Bilang. Baik Azam, Ziko dan Seva, masing-masing bingung tak sanggup bicara dengan pertanyaan Boril. Orang tua mereka sangat paham terjadi sesuatu pada ketiganya. Boril dan Aprilia saling melihat. Lalu beralih ke arah anak-anak mereka. "Ada apa?" tanya Boril lagi lebih tegas kini. Azam menarik nafasnya dalam-dalam dan ia hembuskan perlahan. Ia adalah kepala keluarga sekarang.
Dengan segala tuntutan kedewasaan yang haruslah miliki. Ma, Pa. Kelima orang dewasa itu menoleh ke arah pintu, di mana ada Stella dan Alex yang datang bersama dengan Gibran dan Agni yang ada dalam gendongan Stella. Lagi pada ngumpul? Tanya Stella menyalami orang tuanya. Sehat, Pak. Mafi. Alex menyapa mertuanya sambil bergantian bersalaman. Begitu juga dengan Gibran dan dibalas senyuman Boril dan Aprilia. Stella dan Alex yang mengambil tempat duduk di sofa besar sebelah kiri, saling berpandangan karena mereka tahu kalau ada sesuatu yang terjadi di rumah ini. Terlihat dari raut wajah mereka semua yang nampak serius. Gibran yang sempat pulang untuk menjemput kedua orang tuanya yang katanya mau main ke rumah besar ini, duduk di samping Ziko. Ia mencolek bahu pamannya itu. Lagi pada ngapa? Rapat yak. Bisik Gibran. Gak tahu. Masa gak tahu sih bang? Pasti tahu. Ada apa sih? Tanya Gibran kepo. Cek, diem ah. Bang, kekeh Gibran hingga akhirnya Alex harus menegurnya. Maas. Gibran menoleh pada sang ayah yang duduk tak jauh darinya. Alex menaruh satu telunjuknya di atas bibir. Ringokna ngger ana wong ngomong. Dengarkan kalau ada orang bicara, ucap Alex pelan dan diangguki oleh Gibran. Kini, semua mata tertuju pada Azam yang nampak siap bicara. Pa, Ma. Ucap Azam pada kedua orang tuanya. Boril dan Aprilia memperhatikan putra mereka itu dalam. Begitu juga dengan keluarga Kesultanan Brebes yang tidak berani untuk bertanya ada apa, mereka hanya duduk serta menyimak. Azam terdiam sebentar kemudian melanjutkan lagi ucapannya. Saat Seva masuk ke dalam rumah ini, gak ada satupun dari kami yang tahu kalau ibunya Seva memiliki masa lalu terkait sama papa. Gak ada yang tahu kalau kita berhutang budi sama ibunya Seva. Ucap Azam hati-hati dengan wajah tertunduk tak berani memandang wajah kedua orang tuanya. Seva mengambil tangan suaminya. Lalu merekatkan jemari mereka. Sesuai dengan kesepakatan mereka saat di mobil dalam perjalanan pulang tadi, Azam tidak boleh bertanya sambil menghakimi kedua orang tuanya. Mereka hanya ingin mencari tahu bukan membuka luka. 130. Hanya sekedar memastikan agar tidak ada lagi katanya-katanya tentang masa lalu mereka di masa depan nanti, dan Azam pun menuruti ucapan istrinya tersebut. Boril menganggukkan kepalanya. Rupanya, akan tiba hari di mana anak-anak mereka akan bertanya tentang masa lalunya. Boril tak tahu apa di balik keingintahuan mereka itu. Yanglah tahu, adalah kewajibannya bicara jujur pada mereka. Mereka adalah anak yang cerdas. Pasti bisa memahami ucapannya. Iya. Ibunya Seva menyelamatkan nyawa papa dari sniper suruhan mafia yang menginginkan nyawa papa. Mamamu sempat ingin mengadopsi Seva. Tapi, papa melarangnya. Jawab Boril. Kenapa sih kok tiba-tiba nanya kayak gitu? Tanya Stella yang tangannya langsung dipegang oleh Alex. Agar tak bicara dulu. Stella memundurkan kembali duduknya. Aku cuma pengen tahu kak. Lanjutkan bang. Ucap Boril yang diangguki oleh Azam. Itu, satu dari bagian masa lalu yang kami gak tahu.
Begitu juga saat Greya kesini. Kami gak tahu kenapa papa sangat benci Greya yang selalu panggil mama, dengan panggilan mama. Jika tadi wajah Boril terlihat merasa sangat bersalah ketika menjelaskan tentang orang tua Seva, maka ketika mendengar kata Greya, air wajahnya berubah. Boril nampak emosi. La mengepalkan tangan di atas pahanya. Sama seperti Seva yang menguatkan suaminya, Aprilia pun sama. Ia menggamit lengan suaminya. Mengusap perlahan lengan Boril. Bahkan Boril terlihat mengeratkan giginya sebelum menjawab. Stella akan menjawab menyela, namun Alex lagi-lagi mencegahnya karena bagian konfirmasi ini bukanlah bagian mereka. Papanya Greya, Zain Erlangga, pernah ingin memiliki mama kalian. Azam, Seva dan Ziko terkejut dengan ucapan Boril barusan. Dengan tatapan yang sulit diartikan, Boril mencoba mengendalikan emosinya. Terbayang kala Zain ingin menjebak istrinya dengan obat tidur agar Aprilia bisa dimiliki. Jika mengingat hal itu maka darahnya terasa mendidih, dan andai ada Zain di depannya saat ini juga, ia masih sanggup menonjok wajahnya. Greya, menganggap mama kalian mirip sama mamanya dan ingin jadi anaknya. Azam sedikit teringat tentang Greya yang kalau ia tak salah ingat, pernah La peringatkan kalau Aprilia bukanlah mamanya. Ya, Azam ingat sekarang. Sebegitu ngebetnya Nono? Tanya Gibran spontan yang sakit keceplosannya, ia menutup mulutnya sendiri. Alex pun melotot kembali pada putranya. Bocah diomongi delep nemen. Anak diomongi susah banget. Gibran menggaruk kepalanya yang tak gatal. Ia merasa bersalah karenanya. Iya ayah. Ampun. Bisiknya. Ziko hanya menyikut sisi tubuh Gibran yang jika diperhatikan dengan seksama memang sangat mirip dengan kakeknya. Dari tinggi badan, netra coklat, gaya potongan rambut serta wajah yang tidak terlalu kebule-bulean, memang Gibran lebih mirip Boril dibandingkan Azam dan juga Ziko yang wajahnya menuruni gen ibunya. Iya, sebegitunya Gibran, sampai bapaknya Greya itu, harus masuk penjara 5 tahun kalau gak salah. Jawab Boril yang lagi-lagi membuat anak cucunya terkejut karena sebegitunya ayah Greya ingin memiliki Aprilia. Dan itu yang jadi alasan papa kenapa kemarin bersikap ketus sama Greya. Tanya Azam. Boril terdiam lagi, baru setelah itu dia melanjutkan bicaranya. 131. Sebenarnya, maksud dari obrolan ini apa? Apa ada hubungannya sama perempuan yang ingin minta pertanggungjawaban kamu itu? Tanya Boril to the point, dan Azam memang tahu kalau ayahnya pasti akan curiga ke sana. Iya Pak. Wanita yang dimaksud oleh Greya itu adalah Alea. Alea? Tanya Stella lagi. Iya Kak. Emangnya kamu belum putus dari dia? Terus minta pertanggungjawaban apa? Gimana Greya bisa kenal sama wanita itu? Tanya Stella dengan berapi-api. Kita udah putus Kak. Nah. Terus. Ngapain kamu bahas-bahas dia lagi? Karena dia bilang kalau WANGPED adalah perusahaan orang tuanya yang direbut oleh papa. Ucap Azam terbata. Namun sudah bisa membuat saudara-saudaranya serta orang tuanya terkejut luar biasa. Gila. Mana tuh orang? Biar kakak jedotin kepalanya ke dinding.
Stella, tegur Aprilia. Gak bisa seenaknya gitu Mavi. Kurang ajar dia itu. Ngaku-ngaku perusahaan papa kerja di perusahaan dia. Siapapun tahu gimana jatuh bangunnya papa membangun WANGPED. Nih, tunjuk Stella pada suaminya. Azam, Ziko dan Seva juga Gibran mengikuti arah tangan Stella yang memegang bahu suaminya.